Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pertama dan utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita untuk dapat menjemput ilmu pada detik ini. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bekerja keras dengan harta, kedudukan, bahkan nyawa demi dapat menyebarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin ini, hingga sampai pada kita hari ini dan juga keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas tentang kultum singkat mengenai syukur. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakannya adalah kecil. Kita hina dan tak punya daya serta kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah. Karena itu, mari kita banyak-banyak bersyukur kepadanya. Kalau kita mau melihat fenomena kekacauan yang terjadi pada akhir zaman ini, kita akan mendapati bahwa salah satu akar masalah dari kekacauan tadi adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki manusia dan jauh dari mengingat kematian. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berfirman mengenai rasa syukur yang harus ditetapkan dalam kehidupan. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan 172 yang berbunyi, "Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar." Dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kamu kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya." Dua ayat yang telah saya jelaskan itu jelas memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa saja nikmat yang telah Allah berikan. Penonton sekalian yang Allah muliakan, seorang Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata tentang syukur ini, seperti yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, bahwasanya urusan seorang Muslim itu selalu baik, apakah ia sedang tertimpa musibah atau sedang dalam keadaan senang. Kemudian, apa yang membuat urusannya itu selalu baik? Jawabannya adalah apabila ia ditimpa musibah, ia bersabar, dan apabila ia ditimpa kesenangan atau kenikmatan, ia bersyukur. Jadi sebenarnya tidak ada yang rugi bila menjadi seorang muslim, karena dalam setiap keadaan ia mempunyai pilihan sikap yang Allah ridhoi, yaitu dengan bersyukur. Mengenai ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya." Hadis riwayat Muslim. Dalil lainnya mengenai syukur terdapat dalam surah An-Nisa dan surah Ibrahim. Dalam surah An-Nisa ayat 147
yaitu Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. Dan pada surah Ibrahim ayat ke-7, yaitu, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dari kedua dalil tambahan yang telah saya sebutkan tersebut, jelas pelajaran apa yang dapat kita petik, yaitu untuk selalu bersyukur di setiap keadaan yang menimpa kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga mendapatkan azab dari Allah. Na'udzubillahi min zalik. Penonton yang dirahmati oleh Allah, ciri-ciri orang yang tidak bersyukur adalah dia yang selalu merasa kurang dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Selalu merasakan bahwa Allah tidak adil dalam memberikan rezeki dan lain sebagainya. Sifat seperti inilah yang harus kita hindari sebisa mungkin, karena yang terjadi kepada kita Allah lah yang berkehendak dan yang mengaturnya. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan kepada semuanya, marilah kita berpegang teguh kepada dua pusaka, yaitu Al-Quran dan hadis. Insya Allah hidup kita akan terarah dan iman serta rasa syukur tak akan goyah. Saya kira cukup sampai di sini kultum singkat saya mengenai rasa syukur ini. Semoga kita bisa mengamalkan syukur ini dalam setiap sendi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.